Kamu pernah dengar suara kayak trompet dari langit? Padahal langit lagi cerah dan gak ada pesawat terbang. Atau lihat video viral tentang cahaya aneh yang membentuk salib, menara, bahkan sosok seperti manusia raksasa di langit. Fenomena seperti ini bukan sekali dua kali terjadi di berbagai belahan dunia. Dari Amerika Serikat, Rusia, Kanada, sampai Indonesia, ada orang-orang yang ngaku pernah lihat atau mendengar kejadian langit yang tidak bisa dijelaskan. Salah satu contohnya adalah insiden Sky Trumpet Sound, fenomena suara gaib dari langit yang sempat viral di tahun 2015 sampai 2018. Di Ukraina, Kanada, bahkan Malaysia, orang-orang merekam suara menggelegar seperti sangkakala tanpa ada tanda-tanda petir atau badai. Lalu ada pula rekaman dari kota Shenzhen, Tiongkok pada tahun 2020 yang memperlihatkan langit seolah menampilkan citra seperti kota terapung di atas awan, terlihat sangat nyata hingga menimbulkan beberapa spekulasi. Apakah itu fenomena atau sesuatu yang mungkin lebih canggih lagi? Di balik semua itu, ada satu teori konspirasi besar yang menghubungkan semua kejadian itu dengan satu benang merah. Project Bluebeam, sebuah gagasan yang pertama kali diperkenalkan oleh Sergeant Moniz, seorang jurnalis investigatif asal Kanada pada awal tahun 1990-an. Menurut Moniz, ada sebuah proyek rahasia berskala global yang dirancang untuk memanipulasi umat manusia melalui teknologi super canggih, hologram 3 dimensi, gelombang suara frekuensi rendah, dan simulasi fenomena langit. Tujuannya bukan main-main, menghapus batas agama, mempersatukan dunia di dalam satu sistem kepercayaan, dan akhirnya menciptakan satu pemerintahan dunia tinggal yang dikendalikan oleh segelintir elit global. Kedengaran kayak fiksi ilmiah, tapi coba kita pikir lagi. Teknologi hologram memang sudah dikenal sangat besar. Konser musisi yang sudah wafat pun bisa ditampilkan secara hidup di atas panggung. Gelombang ELF, Extremely Low Frequency, benar-benar ada dan digunakan dalam komunikasi militer bawah tanah. Dan program seperti HAARP di Alaska yang dikembangkan untuk meneliti ion square bumi sudah sering dikaitkan dengan kemampuan memanipulasi cuaca dan komunikasi. Menurut teori ini, teknologi canggih akan digunakan untuk memalsukan penampakan-penampakan ilahi, seperti Yesus muncul dari langit, Buddha muncul dari awan, Nabi Muhammad SAW yang seolah-olah berbicara kepada umat muslim, dan bahkan menggabungkan semua figur jadi satu yang disebut Tuhan Dunia Baru. Yang mengerikan, ini bisa menghancurkan jutaan orang dalam sekejap dan menciptakan kepanikan global karena semua orang akan merasa agama mereka dibohongi. Di video kali ini, kita akan membahas semengerikan apa Project Bluebeam, dari asal-usulnya, 4 tahapan utama yang konon sudah disusun, teknologi dibaliknya, hingga berbagai kejadian dunia nyata yang mungkin bagian dari skenario ini. Tetap berpikiran terbuka, kritis, dan objektif. Di Ensiklopedia Halaman Tengah, ilmu pengetahuan yang tidak terbatas, ada bahasa dan akal. Di tahun 1994, dunia belum mengenal istilah deepfake. Belum ada AI canggih yang bisa menciptakan wajah palsu atau suara tiruan presiden dunia. Menurut Monas, NASA dan PBB sudah siap melancarkan operasi luar biasa dan sangat-sangat mengerikan. Sebuah penipuan global berskala teknologi tinggi. Bayangin, kamu lihat langit tiba-tiba terbuka, terus muncul sosok spiritual besar yang kelihatannya nyata banget. Ada hologram raksasa di angkasa, suara yang bisa berubah-ubah sesuai dengan bahasa orang yang lihat. Kalau kita orang Jawa, ya hologram itu akan pakai bahasa Jawa juga. Ada cahaya yang terang banget, suara seperti dari langit, bahkan ada kejadian aneh seperti penculikan alien. Tapi semua itu bukan kejadian ajaib, tapi hasil dari teknologi canggih yang sengaja dibuat. Rekayasa.
Nah, mirip kayak film Spider-Man Far From Home. Di film itu banyak kejadian aneh yang ternyata cuma hologram. Saking realnya, tapi banyak orang-orang yang percaya. Tujuan dari semua ini untuk mengguncang keyakinan orang, bikin mereka meragukan ajaran lama yang selama ini mereka percaya, dan perlahan-lahan mendorong mereka menerima sistem baru, satu pemerintahan dunia yang mengontrol semuanya. Yang bikin cerita ini makin misterius adalah fakta bahwa Sergei Monas, orang yang pertama kali mengungkapkan teori ini, meninggal secara tiba-tiba dan sangat mencurigakan, hanya 1 tahun setelah ia mempublikasikan teori tersebut. Menurut teori ini, Project Bluebeam adalah program rahasia yang konon dijalankan oleh NASA dan lembaga-lembaga tinggi lainnya. Tujuannya adalah menciptakan penggabungan semua agama dalam satu sistem global sebagai pembuka jalan untuk pemerintahan dunia global. Intinya, proyek ini bertujuan untuk menciptakan suatu sistem kepercayaan dunia yang menyatukan seluruh agama. Tapi caranya bukan dengan diplomasi atau seruan damai, melainkan lewat manipulasi teknologi untuk menipu indera manusia. Beberapa teknologi yang disebut-sebut mencari bagian dari Project Bluebeam adalah hologram 3D raksasa yang bisa memproyeksikan gambar ke langit, terlihat nyata dari berbagai belahan dunia, gelombang suara infrasonik, dan teknik hipnosis massal untuk menyampaikan pesan langsung ke pikiran manusia tanpa disadari. Dan bahkan disebutkan bahwa proyek ini memanfaatkan pengaturan medan elektromagnetik dan atmosfer untuk menciptakan ilusi besar-besaran, seolah-olah kita menyaksikan keajaiban yang nyata. Berikut adalah 4 tahap utama Project Bluebeam versi Sergei Monas. Tahapan pertama, rekayasa geopolitik dan runtuhnya arkeologi agama lewat manipulasi sejarah dan sains. Ini dilakukan melalui manipulasi sejarah arkeologi, sains palsu, dan reinterpretasi agama-agama kuno. Tujuannya adalah agar orang-orang kehilangan kepercayaan terhadap ajaran-ajaran spiritual yang ada dan bersedia menerima kebenaran baru yang akan diperkenalkan dalam tahap-tahap berikutnya. Gimana cara kerjanya? Yang pertama, mengguncang fondasi agama lewat arkeologi palsu. Konon akan diciptakan atau direkayasa penemuan arkeologis besar-besaran untuk mendukung narasi bahwa semua agama besar di dunia berasal dari kesalahpahaman budaya. Tidak ada Tuhan yang benar-benar transenden, dan semua nabi hanyalah simbolik dari siklus alam atau mitos kuno. Penemuan ini bisa berupa prasasti kuno yang tampaknya membantah kisah suci. Contohnya, seperti Yesus menikah, atau Nabi Muhammad itu cuma mitos, atau ada artefak yang mengungkap bahwa ada peradaban dulu yang lebih maju, namun terhapus. Dan juga tulisan kuno yang menyatukan semua agama dalam satu sistem kepercayaan kuno yang diklaim lebih asli. Contohnya, seperti penemuan Dead Sea Scrolls. Dead Sea Scrolls adalah sebuah gulungan kuno yang ditemukan di gua di dekat Laut Mati yang berisi beberapa Injil atau Bible, namun dengan isi yang berbeda-beda. Aku udah bahas tentang penemuan Dead Sea Scroll ini, kalian bisa cek videonya ya. Ada juga narasi tentang Atlantis dan Lemuria yang dianggap sebagai akar semua mitologi. Dan juga ada teori yang mengatakan bahwa agama-agama berasal dari makhluk luar angkasa atau peradaban-peradaban pramanusia seperti Anunnaki. Dan yang kedua yaitu sains digunakan untuk mengaburkan kepercayaan. Tahap ini juga melibatkan tahapan penciptaan atau pemakaian teori ilmiah yang seakan-akan membuktikan bahwa alam semesta tidak memiliki pencipta atau tidak memiliki Tuhan. Kesadaran manusia hanyalah produk biologis evolusi, dan mistikisme kuno kayak cakra, energi atau resonansi lebih benar daripada dogma agama. Mereka mendoktrin bahwa evolusi manusia lebih benar daripada ciptaan atau kuasa Tuhan, alien sebagai pencipta manusia, serta penolakan terhadap mukjizat dan wahyu sebagai mitos sosial. Sains di sini nggak digunakan untuk pencarian kebenaran, tetapi sebagai alat kontrol biologi. Salah satu strategi penting dalam tahap pertama adalah mengubah cara berpikir manusia sejak dini lewat kurikulum sekolah yang menghilangkan nilai-nilai spiritual dan hanya fokus pada rasionalitas atau materialis.
film, dokumenter, dan novel yang menggambarkan agama sebagai super konflik atau kebodohan. Juga mempromosikan budaya spiritual tidak beragama atau spiritual but not religions, agar orang kehilangan identitas iman. Efeknya adalah keraguan massal terhadap agama dan kebenaran metafisik tanpa perlu kekerasan secara langsung. Tahap pertama dari Project Bluebeam bertujuan untuk membuat orang-orang kehilangan kepercayaan pada agama-agama besar di dunia. Mereka ingin mengguncang keyakinan dan nilai moral yang sudah dianut sejak lama, agar masyarakat merasa bingung dan kehilangan arah. Saat orang mulai ragu, mereka mencari jawaban atau kebenaran baru. Nah, disinilah mereka mulai diarahkan untuk menerima satu kepercayaan baru yang bersifat global. Tahap ini juga disiapkan agar manusia siap secara psikologis, siap menerima kedatangan sosok baru atau mesias palsu yang akan muncul di tahap berikutnya. Semua ini dilakukan bukan dalam bentuk kekerasan, tapi lewat teknologi yang bisa memanipulasi pikiran dan persepsi manusia. Nah, yang bikin tahap pertama dari proyek ini terasa serem banget adalah karena semuanya dijalankan diam-diam, tanpa kekerasan sama sekali. Nggak ada tentara, nggak ada senjata. Yang dipakai justru hal-hal yang kelihatannya biasa aja. Informasi, sistem pendidikan, cerita sejarah, dan kepercayaan yang udah kita yakini sejak kecil. Semua itu perlahan dimanipulasi. Kita nggak dipaksa buat berubah, tetapi secara halus dibujuk buat percaya pada kebenaran yang baru, yang katanya lebih logis dan modern. Sampai akhirnya banyak orang mulai merasa kalau semua yang mereka percaya selama ini ternyata mungkin cuma kebohongan besar. Parah ini parah. Tahap yang kedua, tampilan hologramis global, Tuhan-Tuhan palsu di langit. Tahap ini bertujuan untuk menghancurkan kepercayaan agama dari dalam, bukan lagi lewat penemuan arkeologis seperti di tahap pertama, tetapi melalui penampilan ilusi visual dan audio global. Tujuannya adalah menciptakan krisis iman massal dan mendorong masyarakat dunia untuk mengikuti agama baru global yang akan dikendalikan oleh kekuatan tertentu. Gimana tahap ini bekerja? Menurut teori ini, militer atau elit global akan menggunakan teknologi canggih seperti satelit berkemampuan tinggi. Katanya, NASA sudah mempersiapkan teknologi ini, dan juga laser resolusi tinggi, serta proyeksi frekuensi suara melalui lapisan ionosfer. Adalah salah satu bagian dari atmosfer bumi yang berada di ketinggian sekitar 60 hingga 1000 km di atas permukaan tanah. Yang membuat lapisan ini istimewa adalah kemampuannya untuk mengandung partikel bermuatan listrik. Karena sifatnya yang bermuatan listrik, ionosfer punya peran penting banget, terutama di dalam memantulkan gelombang radio, sehingga sinyal bisa menjangkau tempat-tempat yang jauh tanpa satelit. Teknologi ini akan digunakan untuk memproyeksikan gambar hologram raksasa di langit yang bisa terlihat dari berbagai belahan dunia dengan pesan yang berbeda-beda tergantung dengan wilayah. Hologram yang ditampilkan akan mencerminkan figur-figur religius yang berbeda, seperti di negara mayoritas Kristen akan muncul Yesus, di Timur Tengah akan tampak Nabi Muhammad SAW, atau figur mirip dengan Imam Mahdi. Di India mungkin akan muncul Krista atau Shiva, dan di Asia Timur bisa muncul Buddha dan sebagainya. Yang mengerikan adalah semua tokoh ini akan berbicara dalam bahasa asli masing-masing masyarakat dan menyampaikan pesan yang sama, bahwa ajaran mereka disalahpahami, bahwa semua agama akan disatukan, dan bahwa satu pemimpin spiritual dunia akan datang. Selain hologram, Monash juga menyebutkan teknologi yang bernama Voice to School, yaitu sistem komunikasi global mikro yang dapat mengirimkan suara langsung ke otak seseorang tanpa perangkat keras. Artinya, setiap individu akan mendengar suara yang terdengar seperti suara Tuhan atau tokoh religius. Pesan itu akan terasa personal dan sakral, karena seperti berasal dari dalam kepala sendiri. Ini digunakan untuk meyakinkan orang bahwa pengalaman spiritual mereka benar-benar nyata. Setelah seluruh dunia menyaksikan mukjizat holografis dan mendengar pesan spiritual dari Tuhan-Tuhan mereka, maka akan muncullah tokoh pusat global, yaitu
sosok spiritual baru yang menyatakan bahwa semua agama adalah refleksi dari dirinya. Ia mengajak umat manusia untuk meninggalkan konflik agama dan bergabung dalam kepercayaan dunia. Dia akan dituju sebagai Mesias global, sang penyelamat, atau guru universal. Namun, menurut teori ini, tokoh ini adalah palsu. Ia bukan tokoh suci sejati, melainkan bagian dari agenda pengendalian massa oleh elit dunia. Deskripsinya tuh mirip-mirip Dajjal gitu ya guys ya. Ngeri-ngeri, parah ih. Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Teori ini tentu saja sangat kontroversial dan belum terbukti secara ilmiah. Namun ada beberapa hal yang membuat sebagian orang mempertimbangkan kemungkinannya. Kemajuan teknologi hologram kini bisa membuat visual 3D yang nyaris nyata. Juga percobaan militer dengan senjata suara dan gelombang mikro yang dilaporkan. Contohnya, Havana Syndrome. Ada juga upaya global untuk mempromosikan toleransi agama yang terkesan menyeragamkan kepercayaan. Namun balik lagi, nggak ada bukti langsung bahwa NASA atau organisasi dunia lain benar-benar sedang menyiapkan proyek ini. Tahap yang ketiga adalah komunikasi telepati dan psikologi palsu. Ilusi dalam kesadaran. Tujuan utama tahap ketiga adalah menciptakan ilusi supranatural secara personal dan mendalam, di mana setiap individu akan merasa mereka berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Mereka dipanggil untuk mengikuti Mesias dunia baru. Dan yang paling penting, mereka harus menyerahkan kehendak dan kebebasan berpikir mereka kepada tatanan dunia baru. Tahap ini masuk ke ranah pengendalian mental massa, bukan hanya secara visual seperti tahap sebelumnya, tetapi langsung ke dalam pikiran dan emosi manusia. Gimana tahapan ini dilaksanakan? Pada tahap ini digunakan kombinasi teknologi untuk memasukkan suara ke dalam kepala manusia tanpa perangkat, atau voice to school yang tadi ada di tahap kedua, juga mengirimkan gelombang emisi tertentu seperti ketakutan, pengabdian, atau euforia melalui frekuensi yang sangat rendah, elf waves. Contohnya, tiba-tiba seseorang mendengar suara Tuhan di dalam pikirannya yang berkata, "Ikuti cahaya itu, aku telah kembali untukmu, dunia yang baru telah dimulai." Efek dari tahap ini nggak cuma dirasain oleh 1-2 orang aja, tetapi bisa jadi kejutaan orang sekaligus di seluruh dunia. Dalam waktu yang sama, banyak orang bisa merasakan pengalaman spiritual yang mirip, kayak halusinasi massal. Mereka merasa seolah-olah hari kiamat atau Mesias benar-benar datang. Hebatnya, atau seremnya, emosi mereka jadi selaras, takut, terharu, merasa kecil di hadapan kekuatan yang besar yang muncul secara tiba-tiba. Para penganut teori percaya ini bagian dari semacam ritual elektronik massal, di mana emosi manusia dimanfaatkan untuk mengendalikan pikiran manusia secara sekaligus, bukan pakai kekerasan, tapi pakai teknologi yang bisa main di dalam kepala manusia. Masih menggunakan hologram dan frekuensi. Dalam tahap ini ditambahkan penampilan malaikat, jin, makhluk gaib, atau roh leluhur. Sesuai dengan kepercayaan lokal, mereka akan mengajak manusia untuk mengikuti pemimpin global spiritual yang telah diungkap sebelumnya, dan memperingatkan bahwa penolakan terhadap sistem ini adalah bentuk pemberontakan terhadap Tuhan. Tujuannya, kejadian ini membuat orang semakin terjebak dalam kecemasan dan kebingungan. Mereka takut tidak mengikuti wahyu yang baru, tetapi juga bingung karena hal itu bertentangan dengan iman lama mereka. Beberapa teori ekstrim mengklaim bahwa teori ini juga akan memanipulasikan peristiwa-peristiwa supranatural seperti rapture, pengangkatan orang-orang pilihan ke langit. Dalam skenarionya akan terjadi penglihatan manusia secara misterius, entah melalui teknologi teleportasi yang canggih atau sekadar hoax global yang dijadikan tampak nyata. Tujuannya satu, membuat umat beragama merasa tertinggal, seolah mereka bukan bagian dari kelompok yang diselamatkan. Merasa takut ditinggalkan, takut masuk neraka, atau dianggap murtad. Hal ini menyentuh sisi emosional paling dalam dari keimanan manusia. Dengan kata lain, pikiranmu bukan lagi milikmu. Pada titik ini, identitas individu termasuk agama, budaya, dan nilai-nilai personal perlahan dihapus atau disatukan ke dalam satu sistem universal. Dan yang paling mengerikan menurut teori ini adalah
upaya untuk menghancurkan kemampuan berpikir kritis manusia. Orang-orang tidak lagi mempertanyakan narasi yang disampaikan, karena mereka sudah terbiasa menerima kebenaran yang telah diprogramkan secara sistematis. Tahap yang keempat, manifestasi alien palsu dan awal pemerintahan dunia baru atau New World Order. Setelah berhasil menghancurkan agama-agama tradisional di tahap 1, serta menciptakan pengalaman spiritual hologramis di tahap kedua, dan mengendalikan pikiran serta emosi umat manusia di tahap yang ketiga. Kini kita masuk ke tahap final, yaitu membuat dunia menyerahkan kendali terakhir kepada satu tahan global, lewat simulasi ancaman eksternal, yaitu invasi alien palsu. Menurut teori ini, para elit global dunia akan menggunakan teknologi hologramis dan pesawat eksperimental rahasia seperti yang dikembangkan di Area 51 untuk mensimulasikan serangan alien berskala besar, menciptakan kepanikan massal di seluruh dunia, kota-kota diserang, bangunan runtuh, radar militer mendeteksi benda-benda luar angkasa, serta muncul pertempuran di udara antara militer dan alien. Padahal semua itu direkayasa. Tujuan dari skenario ini adalah membuat umat manusia merasa tidak berdaya dan bersatu dalam ketakutan, sehingga mereka menerima solusi satu-satunya, yaitu pemerintahan dunia baru untuk menyelamatkan umat manusia. Beberapa teori menyebut bahwa teknologi seperti HAARP, High Frequency Active Auroral Research Program, pesawat berteknologi anti-gravitasi, Black Budget Aircraft, akan digunakan secara real-time untuk menimbulkan kerusakan yang nyata, seperti meledakan bangunan yang disebut sebagai serangan alien, serta mematikan listrik atau internet global dan menyebabkan bencana buatan seperti gempa dan badai. Semua ini dikemas agar terlihat seperti akibat dari serangan luar bumi. Padahal rekayasa, guys. Setelah dunia hancur karena perang palsu melawan alien, akan muncul figur pemersatu global yang mengatakan, hanya dengan bersatu sebagai satu umat manusia, kita bisa bertahan. Mari bentuk world government yang menghapus perbedaan dan menyatukan kekuatan. Struktur baru ini akan meliputi satu sistem ekonomi digital, cashless society, satu sistem agama global sikratis, satu pasukan dunia, dan satu pemimpin tertinggi spiritual sekaligus politik. Dalam teori ini, figur ini kadang disebut sebagai antikristus atau nabi palsu. Setelah pemerintahan tunggal terbentuk, menurut teori ini akan diberlakukan sistem kontrol yang sangat ketat terhadap seluruh umat manusia. Setiap orang akan memiliki identitas digital global yang mungkin terhubung dengan microchip atau teknologi biometrik untuk mengakses layanan umum. Semua aktivitas akan diawasi secara real-time oleh kecerdasan buatan melalui jaringan satelit dan teknologi seperti internet, 5G, 6G. Akibatnya manusia akan kehilangan privasi sepenuhnya. Hidup akan tampak aman dan teratur, tetapi itu datang dengan harga yang mahal. Kebebasan pribadi yang benar-benar hilang. Siapapun yang menolak tunduk pada sistem ini bisa dihancurkan dari kehidupan sosial dan ekonomi, tidak bisa berbelanja, bekerja, atau bahkan mengakses layanan dasar. Tapi perlu diingat, Project Bluebeam bukan proyek resmi yang terbukti nyata. Nggak ada bukti kuat kalau NASA atau lembaga besar lainnya benar-benar lagi mengerjakan rencana seperti ini. Banyak ilmuwan juga nganggap teori ini lebih ke arah cerita konspirasi, bukan proyek ilmiah. Tetapi kenapa masih sering dibahas? Karena ada hal-hal nyata yang bikin orang kepikiran. Misalnya, kayak Pentagon dan negara lain yang udah mulai ngomongin soal uap atau UFO secara terbuka. Terus ada teknologi kayak deepfake, hologram, dan AI yang lebih canggih dan nyebar luas. Belum lagi tren penggunaan uang digital dan identitas digital di banyak negara. Di sisi lain, wacana tentang pemerintahan global juga makin sering muncul, apalagi pas ada krisis kayak pandemi atau perubahan iklim. Semua ini bikin teori Project Bluebeam tetap hidup di kepala orang-orang yang semakin penasaran. Makasih yang udah tonton video ini sampai habis. Kalau ada di antara kalian yang punya informasi lain terkait teori ini, bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa diskusi di sana bareng ya.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa nyalakan loncengnya untuk dapat notifikasi video-video terbaru dari Ensiklopedia Halaman Tengah, ilmu pengetahuan yang tidak terbatas pada bahasa dan akal.